Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fevi Utami. Saya dari kelas 11 IPA 3 kelompok 3A dari sekolah SMA Negeri 1 Tergamba. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Indra Pengecap dan Indra Penciuman. Yang pertama adalah indra pengecap atau lidah. Lidah merupakan istilah teknik indra rasa atau indra perasa yang dimiliki manusia sehingga bisa merasakan rasa yang berbeda-beda. Lidah merupakan indra pengecap yang memiliki berbagai fungsi. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dengan syaraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat makanan bisa bergerak bebas ke segala arah dalam rongga mulut. Lidah kita bisa berperan sebagai organ indra pengecap. Hal ini dikarenakan pada tubuh kita terdapat papila. Pada papila terdapat banyak sekali kuncup pengecap yang berperan sebagai reseptor atau ujung saraf yang peka terhadap rangsangan rasa. Fungsi dari papila ini adalah untuk mengidentifikasi rasa, makanan, dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian-bagian lidah. Bagian-bagian lidah terdiri dari 1. Celah ujung lidah, 2. Circium falate papilla, 3. Ujung lidah, 4. Celah lidah, 5. Amandel langit-langit tenggorokan, 6. Amandel lidah atau tongsil, 7. Katup pangkal tenggorokan. Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi lidah. Fungsi lidah yang utama sebagai indera pengecap untuk membedakan macam-macam rasa pada makanan. Seluruh bagian lidah terdapat bintil rasa atau papila, sehingga dapat mengecap semua rasa makanan yang ada pada mulut kita. Namun, ada bagian tertentu yang dapat lebih peka terhadap beberapa jenis rasa, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan gurih. Reseptor rasa manis terdapat pada ujung lidah. Reseptor rasa asin terdapat pada kiri kanan lidah. Reseptor rasa asam terdapat pada bagian samping kiri kanan lidah, tepatnya di tempat pangkal lidah. Reseptor rasa pahit terdapat pada pangkal lidah. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara kerja lidah. Cara kerja lidah dimulai dari ketika kita makan. Pada bintil-bintil yang biasa disebut papila, pada papila tersebut terdapat syaraf pengecap. Nah, di syaraf pengecap inilah yang dapat membedakan rasa makanan yang sedang kita makan. Nah, di syaraf ini akan meneruskan ke otak, kemudian otak akan memproses. Setelah itu, kita dapat membedakan apakah itu makanan yang rasanya manis, asam, asin, pahit, atau gurih. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu indera penciuman. Indera penciuman berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berwujud bau-bauan. Reseptor indera pembau ini terletak di dalam rongga hidung. Jadi, alat indera pembau dinamakan hidung. Struktur indera pembau terdiri atas sel penyokong yang berupa sel epitel dan sel pembau berupa neuron sebagai reseptor. Epitelium pembau mengandung 20 juta sel-sel olfaktori yang khusus dengan akson-akson yang tegak sebagai serabut-serabut saraf pembau. Di akhir setiap sel pembau, pada permukaan epitelium mengandung beberapa rambut-rambut pembau yang bereaksi terhadap bahan kimia bau-bauan di udara. Bagian dalam hidung ada yang berperan dalam membantu hidung sebagai organ indera pembau, yaitu saraf pembau dan serabut saraf pembau atau saraf olfaktori. Hidung kita memiliki berbagai jenis fungsi, yaitu 1. Untuk jalannya udara pernapasan, 2. Alat mengatur suhu kelembapan udara yang masuk ke tubuh kita, 3. Penyaring udara yang masuk dari kotoran, 4. Melembabkan udara pernapasan yang masuk,
5. Sebagai organ indera pembau. Bagaimana caranya sih kita bisa menyium suatu bau? Sebagai benda gas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat kita menghirup udara, bau tersebut ikut masuk ke dalam hidung. Di rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung syaraf pembau. Kemudian, diteruskan ke pusat penciuman dan syaraf pembau. Oleh otak, rangsang tersebut ditanggapi sehingga dapat mencium bau yang masuk ke hidung. Begitulah proses kita mencium bau. Sederhana saja kan? Semua terjadi karena kuasa Tuhan semata. Baiklah, sekian saja materi penjelasan presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi, saya juga mohon maaf.